Tsumma idza tahaqqaqta bima yasarallahu lakum minal ilmi syarif, apabila engkau telah mendapatkan ilmu sebab Allah mempermudah engkau untuk mendapatkannya. Perhatiin nih kalimatnya. Apabila engkau telah mendapatkan ilmu sebab Allah mempermudahkan engkau untuk mendapatkannya. Jadi Allah yang mempermudahin kita buat dapat ilmu, ya. Kita kumpul di majlis ilmu, di majlis taklim, digerakin hati kita, dientengkan langkah kita atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mempermudah kita buat duduk di sini, ya. Nggak bisa. Nggak bisa ditukar dengan harta, nggak bisa ditukar dengan jabatan, nggak bisa ditukar dengan jarak. Berapa banyak orang yang hartanya banyak nggak betah duduk di majlis ilmu. Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi nggak betah duduk di majlis ilmu. Berapa banyak orang yang dekat tapi nggak betah duduk di majlis-majlis ilmu. Nah, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya jangan disia-siain. Kalau kita udah dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, kata beliau, bayan bagilaka, maka hendaknya engkau anta'mal, mengamalkannya. Bima stata'ta, semampu engkau. Musta'inan billah, minta pertolongan sama Allah. Ini alhamdulillah kita udah demen duduk di majlis ilmu. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Udah ada di tempat yang baik tapi nggak dapat kebaikan. Jangan ngajinya asal syarat doang, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jangan. Tapi dari majlis pulang bawa perubahan. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya demen maksiat nggak lagi demen maksiat. Yang tadinya malas-malasan taat jadi rajin taat. Itu inti kita hadir ke majlis ilmu, bukan apa-apa. Mata maratul ihtifal illam tital. Nggak ada hal yang paling berharga dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan, kecuali kita ngamalin apa-apa yang kita dapatkan dari perkumpulan, dari majlis tersebut. Itu yang paling berharga, ya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Dengan apa? Dengan kita istiqomahin dan amalin ilmu yang kita dapetin, ya. Makanya mohon maaf, banyak orang yang ngaji ke sono ke sini masih begitu-gitu baik, ya. Masih ninggalin sholat, masih doyan riba, masih buka aurat, masih kerjaan yang berbuat dosa. Kenapa? Karena niatnya nggak baik, datang ke situ nggak mau ngamalin ilmu, ya, nggak mau ngamalin ilmu. Kalau emang niatnya baik mau ngamalin ilmu, ya, mau sebulan sekali, setahun sekali lagi dia datang. Kalau niatnya baik, bakal ada perubahan dalam kehidupannya, Nah, makanya kata beliau, kalau kita udah dipermudah sama Allah, alhamdulillah kita bisa duduk demen di majlis ilmu, maka hendaknya kita syukuri ini dengan mengamalkan ilmunya semampu kita dari mulai yang gampang-gampang dikasih tahu sama ustadznya, sama gurunya. Masuk kamar mandi sunnah pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, ya. Masuknya sunnah ditutup kepala, kalau ada peci pakai peci, kalau nggak ada pakai anduk, kalau nggak ada juga pakai tangan tutup, sunnah. Di dalam kamar mandi sunnah buang air kecil, buang air besar, duduk jongkok, ya. Kaki kanannya dilurusin gini tuh, kaki kirinya buat jadi sandaran begini tuh. Buang air kecil, buang air besarnya juga dalam keadaan jongkok, ya. Yang kecil-kecil gitu, yang remeh-remeh gitu, amalin. Istata'ta, semampu engkau. Musta'inan billah, minta pertolongan sama Allah. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ngamalin ilmu-ilmu kita. Makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal waktu ketemu sama Nabi SAW, Nabi bilang, inni uhibbuka, aku mencintaimu. Maka bacalah setelah sholat, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inna, ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah kepadamu. Tuh, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala biar bisa ngamalin ilmu-ilmu yang kita dapetin. Karena itu inti daripada kita hadir ke majlis-majlis ilmu, yaitu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan kalau kita nggak mau ngamalin, hati-hati. Kata Imam Ibn Ruslan dalam Safwatul Zubat, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablil ubadil watan. Orang yang tahu ini haram, ini nggak boleh, tapi masih dilakuin, dia udah tahu tapi nggak mau ngamalin ilmunya, mu'adzabun bi qablil ubadil watan, bakal disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Na'udzubillahi min. Nah, mampu kita. Oh, ini ternyata nggak boleh tinggalin. Oh, ternyata ini dilarang tinggalin.
Oh ternyata ini haram, ditinggalin. Itu inti ngaji, biar kita ada perubahan. Jangan samain sama yang kagak ngaji. Apa bedanya ente? Kalau masih ngelanggar-ngelanggar juga. Yang ngaji sama yang kagak ngaji nggak ada bedanya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala udah tegaskan, hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda antara orang yang berilmu yang belajar sama orang yang nggak berilmu yang nggak belajar. Ente udah tahu ini nggak boleh, ini harus dijauhin, ini haram, tinggalin biar ada bedanya sama yang kagak ngaji. Kalau kita udah dipermudah oleh Allah untuk menuntut ilmu, kita amalin ilmunya dan kita atur waktu kita, jangan asal-asalan hidup. Waktu kita atur kayak tadi tuh, punya rutinitas kebaikan. Wa tashtagil fi kulli waqtin biwirdin ala hasabi ma awradal hujjatul fil bidayah wa turattibil awrad fil awqat. Dan hendaknya engkau sibukkan waktu-waktumu untuk wirid, melakukan rutinitas kebaikan. Jadi sibukin waktu kita tuh untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Jiwamu, dirimu kalau nggak disibukin untuk melakukan yang hak, untuk melakukan kebaikan, maka jiwamu, dirimu bakal ngedorong engkau melakukan yang batil atau kemaksiatan. Jadi kalau kita pengen, gimana sih cara ngejauhin maksiat? Sibukin diri kita dengan ketaatan demi ketaatan. Sibukin dengan hal-hal yang positif. Karena nafsu kita pasti ngedorong buat ngelakuin perbuatan dosa, kemaksiatan, kemunkaran. Kalau nggak kita sibukin untuk ketaatan, perkara-perkara positif yang baik-baik, bakal diseret kita untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya kita harus punya jadwal tadi tuh, memanage waktu kita, mengatur waktu kita. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, maghrib ngapain, malam ngapain. Ala hasabi ma awradahul hujjatul Islam. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu di kitab Bidayatul Hidayahnya udah mengatur tuh. Kalau bangun tidur kita ngapain, siangnya ngapain, dari bangun tidur sampai tidur lagi udah dijelasin sama Imam Ghazali. Kalau kita bingung mau ngapain ya, belajar kitab Bidayatul Hidayah, karena Imam Ghazali udah nuntun kita tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi bagusnya ngapain. Wa turatibul awrat fil awqat, dan hendaknya engkau mengatur wirid-wiridmu di dalam waktu-waktumu. Jadi tuh punya rutinitas tadi. Minimal ratib dah yang kita amalin di sini. Kalau nggak bisa, belum bisa baca setiap harinya di rumah masing-masing, ya minimal seminggu sekali. Biar punya rutinitas, biar punya wiridan, rutinitas kebaikan yang kita istiqomahkan, yang kita lazimkan, yang kita dawamkan. Sebab Syekh Abdurrahman As-Segaf beliau bilang, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Barang siapa yang nggak punya wiridan, rutinitas kebaikan, dia sama kayak kera, sama kayak monyet, kayak kunyuk ya, kayak kunyuk. Nah, jangan mau disamain kayak kunyuk ente ya. Kunyuk itu nggak punya rutinitas, makan-makan, tidur-tidur, ketemu sama lawan jenisnya dia berhubungan seenaknya. Jangan sama ente sama kunyuk, jangan sampai sama ya. Biar punya wiritan, biar punya rutinitas kebaikan, biar punya yaitu amal-amal baik yang diistiqomahkan, yang didawamkan insya Allah.